Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ibu Ayu. Nah, hari ini aku mau temenin teman-teman semua untuk belajar suatu hal yang baru, yaitu tentang Pancaniyama. Apa itu Pancaniyama? Pancaniyama adalah hukum kosmis yang mengatur alam semesta beserta isinya. Nah, di dalam agama Buddha terdapat 5 hukum tertib alam semesta yang disebut dengan Pancaniyama. Apa saja ya? Yang pertama ada Utuniyama, yang kedua Bijaniyama, ketiga Karmaniyama, yang keempat Citaniyama, dan yang kelima adalah Dhammaniyama. Langsung saja kita belajar. Yang pertama adalah Utuniyama. Utuniyama adalah hukum alam yang mengatur pergantian musim, cuaca, suhu, angin, hujan, panas, terus lapuknya bebatuan, gaya gravitasi bumi, berputarnya bumi dan planet-planet, dan sebagainya. Nah, kalau di dalam ilmu pengetahuan modern, hukum Utuniyama ini dipelajari sebagai ilmu kimia dan ilmu fisika. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ada gambar hujan, terus ada gambar cuaca yang cerah, ada gambar gunung meletus, dan ada perputaran planet-planet. Jadi, fenomena alam seperti gambar di samping itu adalah contoh bekerjanya hukum Utuniyama. Nah, teman-teman sudah tahu kan contoh-contoh dari Utuniyama? Sekarang tugas teman-teman adalah mencari contoh lain dari cara bekerjanya hukum Utuniyama. Ditulis di kertas ya. Nah, kita lanjutkan ke niyama yang ketiga, yaitu Bijaniyama. Apa sih Bijaniyama itu? Bijaniyama adalah hukum alam yang mengatur tentang pertumbuhan, perkembangbiakan, baik tumbuh-tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dan binatang. Teman-teman bisa lihat di gambar itu ada hewan, manusia, dan tumbuhan. Nah, dari ketiga gambar tersebut, ketiganya mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Benar? Nah, kalau dalam ilmu pengetahuan modern, hukum ini dipelajari di dalam ilmu botani dan biologi. Sekarang gantian teman-teman untuk kasih contoh dari Bijaniyama ya. Kan tadi sudah ada pertumbuhan dan perkembangan dari manusia, ada ayam, dan ada bunga. Nah, sekarang teman-teman kasih contoh lainnya ya. Boleh ditulis di kertas atau digambar juga boleh. Next, selanjutnya adalah Karmaniyama. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan karma. Nah, karena di dalam umat Buddha kita mengenal karma, yaitu hukum sebab akibat. Nah, Karmaniyama ini adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan dan akibat dari suatu perbuatan yang kita lakukan. Kalau teman-teman melakukan perbuatan baik, tentu hasilnya akan baik. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman melakukan perbuatan yang buruk, pasti akan mendapat yang buruk juga. Nah, hukum ini juga mengatur tentang tanggung jawab dan etika. Oh iya, yang digambar ini adalah contoh Karmaniyama. Jadi gimana di dunia ini ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang kecelakaan, ada orang yang memiliki badan yang cacat, badan yang sehat, cantik, tampan, pintar. Nah, itu semua adalah cara kerja hukum karma atau Karmaniyama. Nah, hal tersebut merupakan hasil perbuatan yang telah dilakukan baik di kehidupan yang saat ini maupun kehidupan yang lampau. Jadi, kita akan memetik buah dari apa yang kita lakukan. Kalau kita ingin kaya, berarti kita harus banyak berdana. Benar. Nah, kenapa ada orang yang terlahir miskin? Nah, mungkin saja kemungkinan besar di kehidupan yang lampau dia
adalah orang yang kurang berdana atau orang yang pelit, jadi tidak mau memberikan sebagian yang dia punya untuk orang lain. Nah, begitu juga ada orang yang cacat. Nah, kalau kita selidiki, orang yang memiliki tubuh cacat itu kemungkinan besar di kehidupan yang lampau adalah melakukan pelanggaran sila pertama. Jadi begitu teman-teman. Oke, sekarang teman-teman tolong tuliskan karma yang pernah teman-teman alami. Contohnya apa saja? Boleh silahkan ditulis. Yang keempat adalah Cita Niyama. Cita Niyama adalah hukum yang mengatur tentang cara bekerjanya pikiran dan kesadaran makhluk hidup. Nah, kalau teman-teman lagi berimajinasi, lagi berpikir, nah itu berarti hukum yang bekerja adalah Cita Niyama. Bisa juga seperti kemampuan membaca pikiran orang lain, mengingat kehidupan yang lampau, melihat keadaan yang akan datang, ataupun berbicara dengan orang atau melalui pikiran, itu berarti diatur oleh Cita Niyama. Nah, hukum Cita Niyama ini adalah kalau di dalam ilmu pengetahuan modern dipelajari dalam ilmu psikologi. Kemudian yang terakhir adalah Dhamma Niyama. Dhamma Niyama ini adalah hukum yang mengatur kejadian alam khusus dan istimewa. Banyak kejadian-kejadian istimewa di bumi ini yang diatur oleh Dhamma Niyama. Nah, seperti yang terjadi pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha, pada saat Pertapa Gautama menjadi Buddha, dan Buddha Parinibbana. Teman-teman juga bisa mengidentifikasi kejadian yang istimewa pada saat kelahiran Pangeran Siddhartha. Misalnya waktu Pangeran Siddhartha lahir ternyata langsung bisa melangkah 7 langkah ke arah utara, terus di setiap langkahnya itu ada bunga teratai yang tumbuh. Nah, itu adalah termasuk kejadian luar biasa atau sebuah keajaiban. Nah, teman-teman sekarang identifikasi pada saat Pertapa Gautama mencapai penerangan sempurna itu ada kejadian apa saja ya, dan juga pada saat Buddha Parinibbana. Jadi ditulis di kertas ya. Oke, itu tadi adalah Panca Niyama atau 5 hukum tertib semesta yang mengatur alam semesta beserta isinya. Nah, kalau teman-teman misalnya ada yang belum paham, boleh tulis pertanyaan untuk selanjutnya kita diskusikan bersama ya. Sekarang teman-teman, aku mau teman-teman cari berita tentang bencana alam atau fenomena yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian diidentifikasi tuh bencana alam tersebut atau fenomena tersebut tuh masuk ke dalam jenis niyama yang mana. Oke. Nanti di minggu selanjutnya kita akan bahas bersama. Sampai jumpa!